Kakak ipar sakit TBC. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada yang bertanya, mungkin sekalian curcol ya. Nih kakak iparnya sakit TBC udah lama nih, nggak dikasih tahu nih orang satu rumah, tapi udah diobatin. Nah lalu anaknya ini dia punya anak GTM nih sejak MPASI. Nah mungkin beratnya nggak naik-naik, lalu ke dokter tes mantuk positif, ronsen juga positif. Nah, akhirnya ribut nih, kakak ipar merasa nggak menularkan karena nggak nyentuh anak. Nah, jadi penularan TBC itu bukan dari sentuhan ya, tapi dari batuk lalu dahak yang muncrat. Nah, jadi cepat sekali tuh kalau kita sakit TBC ya, batuk-batuk baiknya ditutup ya, bisa pakai tisu, sapu tangan ya agar nggak muncrat ke mana-mana. Nah, jadi bukan dari sentuhan, bukan dari makanan minuman yang piring atau gelas, nah, tapi dari batuk, dahak yang muncrat, nah itu bisa menularkan ke orang lain. Nah, kalau dipeluk, dipegang itu enggak. Nah, jadi bagaimana nih kalau sikap kita ya dari sisi kesehatan? Baiknya kalau kita sakit TBC, orang dewasa nih, ya terus terang ke orang rumah. Tapi memang nggak enak ya, seolah-olah, wah saya sakit TBC ini. Nah, itu bukan aib, tapi penyakit infeksi bisa menular. Nah, kalau nularin rezeki kan nggak apa-apa. Jadi terus terang agar orang satu rumah itu bisa diperiksa juga apakah terkena atau enggak. Nah, jadi bagaimana nih kalau kita terkena kuman TBC? Ada 3 kemungkinan. Pertama, kalau kita fit, kita nggak sakit. Artinya nggak ada kuman di tubuh kita. Kedua, kita terinfeksi tapi tidak ada gejala. Artinya apa? Kumannya ada di tubuh kita tapi tidak ada gejala. Seperti apa? Misalnya batuk yang berkepanjangan lebih dari 2 minggu dan makin berat, panas yang lama lebih dari 2 minggu, diobatin nggak baik-baik, nah, berat badan nggak naik atau bahkan bisa turun. Nah, yang ketiga, kita sakit TBC. Artinya di tubuh kita itu ada kuman TBC dan kita ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau sehat kan kita nggak perlu obat. Kalau terinfeksi, kumannya ada di tubuh kita tapi tidak ada gejala, tetap kita harus diobatin. Tapi tidak selama kalau kita sakit. Nah, kalau kita hanya terinfeksi, 3 bulan ya pengobatannya. Nah, itu namanya terapi pencegahan TBC agar kedepannya kita nggak sakit TBC. Nah, kalau kita sakit TBC, nah kita butuh obat ya 6 bulan. Minum obat rutin 6 bulan. Nah, itu kalau kumannya tidak kebal. Saya harap nih kakak iparnya nih waktu dulu dibilang sakit TBC itu dilakukan tes cepat molekuler TCM ya. Kalau TCM-nya positif, nah itu pasti TBC dan kita tahu nih kumannya kebal atau enggak terhadap obat standar. Nah, kalau kumannya tidak kebal, maka kita kasih obat-obat yang standar dan dalam 6 bulan umumnya akan sembuh. Tapi kalau kumannya kebal, maka obatnya mesti yang khusus. Ya, obat yang bisa membunuh kuman TBC yang kebal. Nah, itu lebih jelimet lagi pengobatannya. Dan kalau kuman yang kebal terhadap obat standar nularin ke orang lain, parah juga. Karena kemungkinan orang itu juga terkena kuman TBC yang kebal dan butuh pengobatan. Tapi kalau waktu awal dibilang sakit TBC tidak dilakukan TCM, ya kita nggak tahu kumannya atau kebal atau enggak. Nah, kalau dalam 6 bulan pengobatan tidak ada perbaikan, mungkin ini kumannya kebal. Saya harap waktu itu minum obatnya teratur ya, nggak bolong-bolong, agar penyembuhannya lebih bagus lagi. Semoga dapat bermanfaat ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.